Ini rumusnya, Om ya. Tadi ya teman-teman di rumah ya, coba dicek harga jualmu, profitmu kena atau enggak selama ini. Atau jangan-jangan teman-teman selama ini bukan buka PT, tapi yayasan. Ya, setiap bulan yang penting dapat duit masuk. Untung nggak untung ya udahlah kita doa aja terbaik ya. Ya iklan itu simple. Cara ngitung modalnya pun simple teman-teman. Ya, pertama teman-teman bisa lihat dari cara ngitungnya dengan gaya top down atau bottom up. Ya, top down itu berarti kita ngitung margin bersih rata-rata misalnya 30% kalau omsetnya 10 juta, budget iklannya 1,5 juta per hari. Nah, itu sistemnya. Kalau kita punya barang, harga jualnya marginnya itu sama. Itu gampang ngitungnya. Ya, kalau udah lewat dari 1,5 juta udah stop. Ya, itu cara simpelnya teman-teman. Ya, kalau cara yang ribetnya itu kalau teman-teman di produknya itu ya kalau teman-teman pernah ngikut atau video-video saya soal strategi produk, ada produk kanibal ya, ada produk yang hero-nya, ada produk yang memang sengaja kita boncosin ya supaya dapat traffic. Nah, ini caranya nggak bisa cara yang sebelah kiri ya. Cara sebelah kanan ini kita mesti ngitung satu-satu. Margin produknya berapa dan untuk yang ini acos sama roasnya berapa, saya maksimal iklan berapa sehari. Nah, ini harus dihitung satu-satu. Karena setiap produk marginnya beda. Ya, jadi teman-teman kalau udah bisa ngitung ini, sebenarnya aman untuk bisa mulai ngiklan pakai otomatis. Karena kalau otomatis cuma perlu tahu budgetmu sehari maksimal berapa. Ya, kalau mau pakai otomatis, saya juga nggak larang otomatis. Cuma perlu tahu budgetmu berapa. That's it. Ya, nyalain semua JMP Max, nyalain semua yang otomatis sebenarnya aman. Ya, asal kamu tahu budget maksimalmu berapa sehari. Ya, jadi sesimpel itu loh ngiklan di Shopee dan memang sebagai platform mereka membuat iklan itu sebegitu simpel sehingga seller itu nggak sadar kalau dirinya boncos nggak bukan kayak gitu ya. Sebegitu simpel sampai ya tinggal pasang aja. Pokoknya apalagi yang nyedot dari saldo otomatis. Wah, itu udah enak banget ya. Buat platform itu udah enak banget. Ya, dibuat simple sampai kalian nggak tahu kalian boncos atau enggak. Pokoknya setiap bulan kalau tarik kok segini doang hasilnya. Nggak pernah dilihat juga dashboardnya. Ya, semua platform mau kayak gitu. Makanya mereka akan meluncurkan namanya GMP Max nanti ya. Akan karena dibuat sesimpel mungkin. Untuk TikTok pun maupun Shopee pun sama sekarang ya. Next. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, biasanya kalau udah ngitung-ngitung kan udah ribet ya teman-teman ya. Pertanyaan yang biasanya, bagaimana kalau profit saya nggak cukup? Ya, Om, gua nggak ngiklan aja, paling 5%. Ya, dapatnya 5% bersih. Itu pun nggak dihitung sama COD yang gagal, barang rusak, ya barang mati dan lain-lain. 5%. Ya, 5% itu buat buat gaji karyawan udah pas-pasan. Ya, gue nggak ada gaji sama sekali dari sini. Udah bingung. Gimana caranya mau ngiklan? Ya kan tuh biasa pertanyaan dikasih sama seller ke saya. Ya, ya saya juga bingung jawabnya. Ya gimana ya? Ya, bingung, ya kan? Gimana? Karena masalah seller bukan yang ngomong iklan. Masalah seller adalah nggak ada cukup modal buat ngiklan. Jadi waktu mau dihitung-hitung, budget harian buat ngiklan, no. Wah, gimana mau ngiklan? Nah, ini. Karena mindsetnya, cara mainnya, ini masih gaya lama, teman-teman. Kalau tadi Teh Mira itu gayanya canggih karena dia itu terbiasa punya distributor. Distributor dia harus kali tiga ya teman-teman ya. Modal kali tiga aman ya. Nah barang mau dikali berapa ya? Kalibrasi mungkin ya. Barang itu kali berapa nih? Kali jodoh ya. Kali berapa? Kalau faktor kalinya nggak kena, nggak bisa kita ngiklan. Oke? Kenapa teman-teman nggak ada profit buat ngiklan? Berikutnya. Biasanya ini karena next cara hitung harga jualnya salah. Ya, cara hitung harga jualnya salah. Banyak teman-teman kalau saya tanya marginmu berapa? Ya saya sih ngambil 5.000 per potong. Per potong 10.000 ya kan? Ya kan per potong 10.000. Berapa marginnya? Nggak tahu. Pokoknya per potong 10.000 lah. Udah dipotong di Shopee nggak? Ya nggak tahu. Ya harusnya sih belum dipotong ya di sana. Ya tapi kurang lebih gitu ya berbahaya teman-teman. Ya kebanyakan kurangnya daripada lebih biasanya itu kayak gitu ya.
kurang lebih 10.000 lah ya per piece ya. Nah ini berbahaya teman-teman. Nah coba next ya. Ini ada satu postingan saya yang viral, next. Ya, mengenai ini ya teman-teman, kalau yang di sini nggak bisa baca, saya bacakan ya. Modal 50.000, ambil profit 20.000 untuk dijual di marketplace, jadi harga jual 60.000. Nah ini sebenarnya pertanyaan jebakan ya. Ini rame yang komen, ya rame yang komen. Komen rata-rata mengkritisi kalau ambil profit 20%, harusnya harga jualnya nggak 60.000. Tapi teman-teman berasa nggak itu? Itu salah nggak deh? 50.000 modalnya mau diambil profit 20%, harga jual berapa sih? Rata-rata kalau orang awam, dan ini ilmu accounting ya, akan jawab 60.000. Secara accounting, benar. Saya bisa ngotot sama orang accounting, mereka bilang ini 60.000 Pak. Ya, tapi kita dagang, nggak pakai ilmu accounting. Kalau buat cara ngitung harga jual. Kita dagang, harusnya gimana caranya? Tadi harusnya dibagi harga jual. Ah, nah, ini kan kita nggak ada kesetujuan di sini kan ya. Tapi cara dagang ngitung ini kalau dari profit ya, itu beda dengan cara accounting. Makanya ini masih banyak yang salah. Dan teman-teman, kesalahan ini fatal. Antara teman-teman rugi atau untung jualan. Oke? Ya, teman-teman bisa lihat postingan ini di Instagram Cerita Botak. Coba next ya, next. Ya, ini saya pakai chat GPT, teman-teman ya, buat tanya dia. Ya, gimana sih cara ngitung ya? Nah, ini rumusnya, Om ya. Tadi ya teman-teman di rumah ya, coba dicek harga jualmu, profitmu kena atau enggak selama ini. Atau jangan-jangan teman-teman selama ini bukan buka PT tapi yayasan ya. Setiap bulan yang penting dapat duit masuk. Untung nggak untung ya udahlah, kita doa aja yang terbaik ya. Ya, ini nggak bisa. Ya, kita kan mau buka toko kan mau cuan kan ya. Siapa yang di sini mau mau cuan teman-teman? Mau ya cuan ya. Harga jualmu harus dibenerin dulu. Kalau harga jualmu salah, boro-boro teman-teman ngikutin kelas ini ya hari ini. Mau main affiliate lah, mau main live, semuanya perlu duit. Ya, kalau nggak ada margin, nggak bisa teman-teman ngikutin. Jadi harga jualmu mesti diberesin dulu. Nah, harga jual itu ngitungnya kalau dari harga modal nggak bisa ditambah, tapi dibagi. Ya, jadi kalau mau tambah 20%, 50.000 jadi 60.000, itu salah. Harus dibagi. Ya, teman foto aja deh. Ya, saya juga nggak ada waktu buat jelasin baginya gimana, tapi kurang lebih kayak gitu rumusnya teman-teman. Ya, harus satu minus margin yang diinginkan gitu ya. Pakai contoh ini deh. 100.000 margin 50, itu kalau ditambah jatuhnya 150.000. Kalau dibagi jatuhnya 200.000. Beda nggak? Beda jauh teman-teman. Makanya kamu selama ini nggak ada margin buat jualan. Kalau salah ngitung. Ya, next. Jadi kalau yang tadi, kalau 50.000 profit 20%, jawabannya berapa? Nah, 62.500. Mantap, Pak. Ya, ini berarti jualannya cuan terus kalau kayak gini, ya. Oke. Ya, next. Ya, 62.500 ya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa margin minimal untuk jualan online sekarang? Ada yang jawab 30, teman-teman di rumah berapa? Jawabnya berapa? 30 di sini ya, di hot di acara. Ada yang lain? 20 bisa ngiklan nggak? Bisa. Wah, hebat. Kalau 20 bisa, memang bisa tapi agak tricky. Tapi bisa main live, affiliate. Oke, 20 buat menarik. Nah, berarti ini sebenarnya bukan margin 20. Tapi 20 itu untuk produk tumbal namanya ya. Produk tumbal, misalnya teman-teman kalau bayangin produk tumbal kayak jualan minyak di Indomaret lah gitu ya, Alfamart ya. Barang-barang yang sengaja dibuat murah supaya orang masuk. Tapi di sana dia ngambil cemilan-cemilan, minuman yang lebih marginnya lebih besar ya. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman salah setting, karena menurutku 30 aja udah berat jualan. Apalagi 20. Aman di berapa? Mungkin 40, 50. Tadi ibunya kali 3 aja. Kali 3 itu lebih dari 50 ya, kalau perkalian 3 ya. Lebih dari 50 aja, mungkin marginnya juga
udah nggak sebesar zaman dulu. Ya, jadi teman-teman jangan sampai salah ngitung harga jual karena ini apa yang saya ngomongin nanti iklan ini nggak akan bisa dilakukan.